Kadang-kadang orang muda itu ngerasa semuanya sehat. Begitu di check up, diperiksa urin, loh kok ada sel darah merah? Datang ke dokter umum bilang, wah ini harus USG. Begitu di USG, baru ketahuan ada batu ginjal. Halo sahabat Siloam, nama saya Profesor Nur Rasyid, saya spesialis urologi. Saya bertugas di Siloam Hospital Asri. Hari ini kita akan membahas tentang batu ginjal. Jadi memang sekarang ini dengan perubahan gaya hidup, kemudian pekerjaan di dalam ruangan yang ber-AC sehingga tidak ada ngerasa haus, padahal sebenarnya di situ terjadi penguapan. Akibatnya relatif terjadi dehidrasi. Di kencing kita terjadi peningkatan jumlah zat-zat pembentuk batu. Dari mana itu? Satu, minum yang kurang. Yang kedua, zat pembentuk berlebihan itu gimana? Karena makanan kita berlebihan. Begitu kamu ke toilet, maka kamu lihat akan genangan air yang tadinya bening berubah warna. Orang sering tidak sadar mengalami masalah dengan batu ginjal. Karena apa? Karena batu ginjal itu dipengaruhi oleh di mana dia terbentuknya, seberapa besar batu itu, dan apakah batu itu menyumbat. Umumnya batu itu dia terbentuk di bagian bawah dan dia tetap di situ sehingga tidak ada keluhan. Membesar pelan-pelan dan kalau udah keburu besar, orang nggak ngerasa apa-apa, hanya pegel. Suatu saat pegelnya merasa berat, dari pinggang menjalar ke depan, ke perut depan. Biasanya kalau laki-laki bisa sampai ke kantong kemaluan. Kalau wanita bisa sampai ke daerah vagina. Kalau yang seperti itu, standarnya periksa urin. Di urin akan terlihat adanya sel darah merah. Jadi bukan kelihatan batu. Jadi adanya kristal di urin bukan menggambarkan orang itu punya batu. Tapi pada saat diperiksa, urinnya pekat. Berikutnya apa? Cukup di USG. Di USG akan kelihatan apakah ginjalnya bengkak. Kadang kita lihat ada batu di ginjalnya. Kalau batu itu di atas 3 mili pasti ketemu dengan USG. Pengobatannya memerlukan pemastian batu itu di mana, ukurannya berapa, dan berapa kekerasannya. Bisa dengan CT scan. Dari CT scan, kalau batu itu kecil, di bawah 5 mili, fungsi ginjalnya normal, tidak ada infeksi, boleh dikasih obat dengan tujuan mengeluarkan batu itu secara spontan. Biasanya kita evaluasi 2 minggu. Kalau 6 minggu nggak keluar juga, mau nggak mau, kita harus lakukan intervensi. Kalau kekerasan batu itu tidak terlalu keras, namanya satuannya HU atau Hounsfield Unit. Jadi kalau di bawah 500 HU-nya itu lunak. Ditembak 90% berhasil. Kemudian begitu 500 sampai 1000 tergantung dari besar batunya. Kalau batunya di bawah 1 cm, HU-nya di antara itu masih cukup berhasil antara 60 sampai 70%. Begitu di atas 1000, keberhasilannya udah di bawah 50%. Dengan kita mengetahui pasti 3 hal tadi, maka sekarang dokter urologi akan bisa memberikan suggestion yang terbaik. Apakah mau ESWL, electroshock-wave lithotripsy. Yang dianggap orang awam laser itu namanya gelombang kejut atau ESWL. Jadi pasiennya tiduran, alatnya ditempelin dari luar, dikeluarkan gelombang kejut, ditujukan, ditargetkan ke batunya. Selama nembak kita pakai USG dan ronsen. Sehingga pasti batunya di mana akan tertuju ke situ. Jadi memang kalau non-invasif, ESWL tadi memang tidak perlu dirawat karena tidak perlu dibius. Jadi syaratnya, jadi kalau di ureter di bawah 1 cm, di ginjal di bawah 2 cm. Tidak ada infeksi, batunya tidak keras, di bawah 1000 atau lebih ideal lagi HU-nya di bawah 500. Jadi orang datang, dijadwalin, ditembak, selesai, nunggu 1-2 jam boleh pulang. Pilihannya maka sekarang minimal invasif. Minimal invasif itu bisa sesuai jalur urin, jadi dari ginjal ke bawah, itu namanya antegrad. Jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau dibalik,
kita mengerjakannya dari arah keluarnya urin ke atas, itu namanya retrograd. Tapi kan orang sekarang pengennya, ada nggak yang nggak pakai luka, dok? Ada. Itu yang namanya RIRS, Retrograde Intrarenal Surgery. Ini teknologi yang paling baru. Pasiennya dibius paroh, diteropong, pakai endoskopi, didatengin batunya. Dengan alat endoskopi itu kelihatan batunya di mana, dipecahkan dengan laser. Pada waktu nembak, debunya langsung keluar, kita bisa cari dimanapun batu-batu yang masih perlu dipecahkan. Dan kamu tahu, ruangan di dalam ginjal itu ada 6, minimal. Di atas 2, depan belakang, di tengah 2, depan belakang, di bawah 2, depan belakang. Kalau kita menggunakan alat yang bisa masuk ke ruangan itu semua, maka tidak memerlukan operasi yang dilukai. Batu di atas 2 cm dan keras sekarang sebenarnya masih dianjurkan namanya PCNL atau mini PCNL. Percutaneous nephrolithotripsy. Jadi melalui kulit, jadi orangnya tiduran nih, dibius, dimasukin selang kecil 2 mili dari lubang kencing sampai alat nyampe di ginjal. Terus orangnya tiduran, bisa telentang, bisa tengkurap. Nanti setelah kita masukkan kontras, kita tahu bentuk ginjalnya seperti apa, salurannya seperti apa. Dengan USG kita nusuk pakai jarum, sehingga jarum itu masuk dari kulit sampai ke dalam ginjal. Setelah itu dimasukkan namanya guide wire. Guide wire itu kawat yang ujungnya lunak. Jadi luka di badannya paling gede 1 cm. Kalau kita masukkan yang 1 cm, itu biasanya kita pecahkan dengan mekanik. Nah sekarang dengan perkembangan teknologi, kita bisa pakai mini PCNL. Lukanya hanya setengah senti, alatnya masuk dari situ juga. Bedanya adalah pemecahnya harus menggunakan laser. Biasanya setelah tindakan ada luka di pinggang. Kita lihat besoknya dan besoknya lagi. Jadi minimal dia akan nginep 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam. Jadi sekali orang itu punya batu, artinya long life, dia bisa bikin batu lagi. Gimana untuk mencegahnya? 1, setiap kita keluarkan batu, harus dilakukan analisa batu. Analisa batu itu bisa kita lakukan kalau orang itu secara sadar ngelihat batunya keluar, atau kita lakukan tindakan. Kita memperoleh sampel batu, itu diperiksa di laboratorium, kita tahu komposisinya apa, maka kita bisa bilang apa pencegahan yang terbaik. Sehingga kita bisa menghindari yang bisa membentuk batu dan mungkin bisa diberikan obat pencegahan batu. Tapi obat-obat itu harus diminum terus seumur hidup. Yang terpenting dari semua pencegahan adalah minum yang cukup sehingga kencingnya 2,5 liter. Merubah lifestyle-nya, jangan dehidrasi. Sehingga kemungkinan terbentuk lagi kecil. Selain itu apa? Check up teratur. Baik, jadi kalau kamu merasa ada sesuatu yang tidak normal dan kamu khawatir itu batu saluran kemih, silahkan kunjungi khususnya spesialis urologi di rumah sakit terdekat. Salam sehat.